Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Perkenalkan, nama saya adalah Sohiatur Rahman, asal dari Universitas Negeri Semarang, rumpun teknik usil, dan berhembis pada program studi pendidikan teknik mesin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan hari ini akan saya sajikan video pembelajaran pada mata kuliah praktik pengecoran logam. Mata kuliah praktik pengecoran logam ditempuh oleh mahasiswa semester 5 yang telah menempuh berbagai mata kuliah dasar wajib dengan kode mata kuliah 20 P03907 yang berbobot 2 SKS. Terdapat 9 capaian pembelajaran kelulusan pada mata kuliah inti, yang mana capaian pembelajaran lulusan inti adalah mampu merancang sistem, proses, dan komponen mesin dengan pendekatan analisis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek keandalan, kemudahan perawatan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan pada ruang publik. Secara spesifik, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan proses produksi komponen mesin dengan berbagai teknik pengecoran logam, mulai dari perencanaan, pembuatan benda cor, pemeriksaan hasil cor, hingga perhitungan biaya proses pengecoran logam. Secara umum, deskripsi mata kuliah ini memberikan pengalaman langsung secara faktual tentang proses produksi komponen dengan berbagai teknik pengecoran logam, mulai dari perencanaan, pembuatan benda cor, hingga perhitungan biaya yang akan secara langsung dilaksanakan di Laboratorium Pengecoran Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Fokus pokok materi pada kesempatan kali ini adalah pertemuan ketiga, yaitu pada praktik menggambar pola benda kerja dan pola saluran benda kerja. Dengan output, mahasiswa mampu membuat desain rancangan pola benda kerja sesuai dengan perencanaan benda kerja yang telah ditentukan, sehingga dapat memberikan perencanaan proses pengecoran logam secara komprehensif dan diharapkan sesuai dengan hasil perencanaan pengecoran yang telah ditetapkan. Mari kita saksikan bersama video proses pembelajaran menggambar pola benda kerja yang akan kami sajikan sesaat lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kondisi saudara hari ini? Semoga hari ini saudara bersiap kembali untuk melaksanakan pembelajaran, terutama pada praktik pengecoran logam, yang fokus hari ini kita akan membahas menggambar pola benda kerja. Apakah saudara sudah siap? Siap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak supaya mendapatkan keberkahan dari pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilahkan. Selesai? Baik, seperti apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu pada pertemuan pertama dan kedua, bahwa secara umum CPL kita adalah mampu mendemonstrasikan perawatan dan perbaikan di bidang teknik mesin, atau mampu mengoperasikan berbagai peralatan dan mesin produksi bidang manufaktur, ya, terutama di konsentrasi produksi. Kemudian yang kedua adalah menguasai teori matematis, dasar teknik mesin, dan proses manufaktur, khususnya akan membahas masalah pengecoran logam. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama mahasiswa diharapkan dapat menerapkan prinsip dasar pengecoran
logam dan pembuatan komponen mesin, baik dari segi perancangan, proses pengecoran, dan perhitungan biaya pengecorannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis proses pembentukan logam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas akhir produk pengecoran logam. Ada yang bertanya? Mohon maaf Pak, izin bertanya, apakah hari ini jadi membahas tentang materi pola benda kerja dan cara menggambar pola benda kerja? Baik, menanggapi dari Mas Fuad, maka memang hari ini kita akan belajar spesifik mengenai bagaimana tata cara penggambaran pola benda kerja yang menjadi bagian terpenting dan krusial dari proses pengecoran. Sabar dulu Mas, insya Allah akan kita pelajari secara lengkap bagaimana tata cara proses penggambaran pola benda kerja. Pada pertemuan yang lalu, sudah sedikit saya jelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah produksi dalam pengecoran, khususnya menggunakan cetakan pasir. Ya, ada beberapa hal terpenting dari diagram ini. Yang pertama tentu saja adalah membuat pola benda kerja. Didahului dengan penggambaran pola benda kerja, membuat polanya, membuat intinya, dan membuat saluran-saluran yang nanti akan didesain untuk mengecor benda kerja. Kemudian yang kedua, tentu saja ada proses cetakan pasirnya, kemudian ada proses peleburan metalnya, kemudian ada penuangan di dalam cetakan, ada proses pembekuan, dan terakhir adalah proses pengeluaran benda kerja dari cetakan setelah selesai proses penuangan. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, dari semua sistem kira-kira proses mana ya Pak yang paling krusial ya Pak? Baik Mas Ihsan, jadi dari diagram ini bagian terpenting dari proses pengecoran logam itu tentu saja ada pada perencanaannya, ya, yaitu adalah pembuatan pola benda kerja. Salah merencanakan pola, maka akan salah benda kerja yang akan dibentuk atau diproduksi. Sampai sini semua memahami? Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa penggambaran pola benda kerja menjadi acuan paling penting dalam proses pengecoran logam. Terlebih lagi apabila pola benda kerja tersebut sudah dimasukkan ke dalam cetakan pasir yang akan digunakan sebagai tempat untuk mencetak benda kerja. Beberapa bagian dari cetakan pasir yang kemudian sudah terbentuk dari pola yang sudah jadi, ada saluran masuk atau runner, kemudian ada ingate atau saluran masuk cairan ke dalam pola inti benda kerja, kemudian ada core atau inti benda kerja di mana berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja yang berongga, kemudian ada riser atau saluran keluar, digunakan untuk memeriksa apakah keseluruhan sistem sudah penuh dengan logam cair. Kira-kira semacam ini gambaran cetakan pasir yang sudah terdapat pola benda kerja di dalamnya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Saya mau tanya Pak, untuk fungsi inti dari bagian saluran masuk sama saluran keluar itu apa ya? Baik Mas Teguh, saya perjelas kembali bahwa fungsi dari saluran masuk itu adalah untuk menuangkan logam cair sebagai saluran masuk menuju ke dalam bentuk pola benda kerja yang ada di dalam cetakan. Kemudian saluran keluar ini atau riser ini memastikan bahwa logam cair yang telah masuk ke dalam seluruh sistem cetakan terisi penuh dan memenuhi seluruh rongga. Jadi pada saat logam cair dimasukkan ke dalam runner dan memenuhi seluruh rongga cetakan, maka otomatis kalau ini penuh, maka akan keluarlah cairan logam cair melalui riser. Di situ indikator bahwa rongga sudah terisi penuh. Baik, sudah jelas?
Oke, terima kasih. Baik, melanjutkan dari apa yang sudah ditanyakan oleh Mas Teguh, kita akan langsung masuk ke dalam materi inti kita. Ya, semoga jenengan bersiap diri untuk menerima materi khususnya mengenai pola benda kerja dan bagaimana tata cara penggambarannya. Pola ini adalah model atau bentuk dari produk yang akan dibuat. Ya, pola terbentuknya sama atau menyerupai bentuk benda kerja hasil pengecoran yang diinginkan. Kalau misalkan mau mengecor bentuk apel, maka gambar dan polanya harus bentuk apel. Kalau kemudian mau membuat seperti bentuk handle rem sepeda motor, maka pola yang dibuat serta gambar pola yang dibuat harus sama dengan handle sepeda motor. Sehingga perencanaan penggambaran pola menjadi penting. Tidak mungkin handle sepeda motor, gambar polanya akan berubah seperti linggis yang panjang. Ya, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian, beberapa hal yang penting mengenai pola adalah salah satunya bagaimana pola itu bisa dilepas dari cetakan pasir dengan mudah. Kenapa harus dilepas pada cetakan pasir dengan mudah? Kenapa kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Saya Pak, karena bentuk pola harus dirancang sedemikian rupa agar saat pola dilepas dari cetakan tidak timbul kerusakan atau cacat pada cetakan. Terima kasih Mas Damar atas jawabannya. Memang betul bahwa desain pola harus memperhatikan bagaimana pola yang terbentuk harus mudah lepas dari cetakan pasirnya. Kenapa? Agar saat dilepas dari cetakannya, pasir yang terbentuk menjadi bentuk benda kerja tidak cacat atau tidak rusak karena pelepasan pola benda kerja. Beberapa indikator penting ya, indikator penting gambar pola. Yang pertama adalah dimensi. Syaratnya apa? Harus lebih besar daripada benda kerja aslinya. Secara aturan plus minus 1 sampai 2 mm. Yang kedua adalah kemiringan. Kemiringan geometri. Tujuannya seperti yang sudah disampaikan Mas Damar, agar mudah terlepas dari cetakan. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi bagian paling penting adalah gambar pola harus sama dengan benda kerja aslinya. Walaupun nanti ada beberapa geometri yang akan dibuat dengan menggunakan proses machining atau produksi, bisa dengan menggunakan mesin bubut atau bisa di finishing dengan menggunakan mesin fresh atau mesin produksi yang lainnya. Hasil nyata pengecoran adalah benda kerja cornya, ya. Dan benda kerja cor ini dibuat berdasarkan perencanaan, ya, mulai dari perencanaan pola, ya, kemudian ada cetakan benda kerjanya semacam ini,
Ya. Terus kemudian dengan berbagai macam perintilan yang ada atau berbagai macam kelengkapan cetakan pasir yang ada. Salah satu komponen yang dibuat dengan menggunakan proses pengecoran logam adalah puli. Berbagai macam bentuk puli, baik kecil atau besar, itu rata-rata dibuat dengan menggunakan proses pengecoran. Apalagi kalau dimensinya cukup besar, sehingga kemudian efisiensi pengecoran menjadi bagian terpenting dari proses produksi puli. Nah, bagaimana cara kita mengkonversi gambar benda kerja seperti ini yang asli, real, menjadi gambar pola benda kerja? Sebelum itu, panjenengan semua harus tahu, Anda semua harus tahu bahwa kemudian pada mata kuliah gambar teknik, Anda semua sudah diberikan materi mengenai bagaimana cara mereplikasi benda kerja menjadi sebuah gambar. Betul ya? Betul. Maka, kalau kita gambar benda kerja itu menjadi bentuk gambar benda kerja yang real, maka akan berbentuk semacam ini. Kemudian, apabila benda kerja ini saya potong menjadi dua bagian gitu ya. Maka akan berbentuk semacam ini. Ini adalah gambar benda kerja. Nah, kalau gambar pola benda kerja seperti apa? Maka kemudian harus memperhatikan indikator penting penggambaran pola benda kerja. Pada bagian yang kita bisa machining, akan kita proses machining. Baik, menurut saudara, dari gambar benda kerja ini, bagian mana yang bisa diproses dengan proses selain pengecoran? Izin menjawab, Pak. Menurut saya ada di bagian V-nya karena bisa diproses menggunakan mesin bubut. Oke, terima kasih Mas Eka, bahwa memang betul yang dapat diproses menggunakan proses machining adalah pada coakan V-nya. Ini bisa langsung diproses dengan menggunakan proses machining. Sehingga kalau kita menggambar pola benda kerja puli semacam ini, maka bagian itu kita akan coba hilangkan. Semacam ini. Apakah sudah betul? Pak, belum. Karena kemudian ada indikator yang harus dipenuhi. Contoh, kemiringan atau slope. Ini bahasa kerennya adalah slope. Sedangkan kelebihan dimensi adalah allowance. Nah, misalkan saya punya dimensi di sini, ini lebarnya adalah 50 mili secara benda kerja. Maka di sini kira-kira menjadi berapa? 5? 4. Mohon dituliskan. Ayo Pak. Baik, silakan Mas. Jika dimensi dari coakan V ini 50 mili, maka di gambar polanya kita lebihin 4 mili berarti menjadi 54 mili. Dan juga jika diameter puli ini 100 mili, maka kita lebih 2 mili. Baik, seperti ini ya, teman-teman. Oke Mas Damar, saya kira adalah penggambaran yang tepat, karena kemudian untuk allowance-nya bisa sesuai dengan aturan ya, 1-2 mili atau bahkan lebih, tetapi kemudian diharapkan tidak melebihi dari 3 mili.
seharusnya jadi 53 atau 52. Sehingga apa? Proses pengecoran akan berjalan jauh lebih efisien. Terima kasih Mas Damar, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, Pak. Selanjutnya, setelah indikator dimensi, maka kemiringan geometri atau slope itu menjadi pertimbangan. Kenapa? Supaya mudah lepas dari cetakan. Maka, kalau misalkan ada geometri yang sifatnya siku semacam ini, maka harus dibuat radius. Di sini ada siku, kita buat radius. Kemudian kalau ada geometri yang lurus, kita buat agak sedikit miring. Kemiringannya berapa, Pak? Antara 2 sampai 3 derajat. Sampai sini, saudara-saudara. Paham ya? Baik, saudara-saudara, karena di hadapan Anda semua sudah disiapkan kertas untuk mereplikasi benda kerja plus mengkonsep gambar pola benda kerjanya, maka saya berikan waktu antara 3 sampai 5 menit untuk menggambar benda kerja tersebut beserta konsep gambar pola benda kerjanya. Sanggup? Sanggup. Silakan. Setelah saudara menggambar dan menghasilkan pola benda kerja, nanti kita akan coba bandingkan, ya, kita evaluasi bersama. Kira-kira apakah sudah betul pola benda kerja yang saudara gambar? Ya, kira-kira apakah sudah memenuhi kriteria tentang penggambaran pola benda kerja? Saya minta nanti ada 3 orang ke depan sekaligus menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Paham ya? Silakan dilanjutkan sebentar sebelum masuk ke sesi evaluasi dan kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik, waktu penggambaran telah habis. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang berkeinginan untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus menjadi bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan maju ke depan, 3 orang. Silakan Mas Jaya, Mas Angga, dan Mas Noval masuk ke depan. Baik, sebelum Mas Jaya, Mas Noval, dan Mas Angga menyampaikan kesimpulan, kita evaluasi dulu nih bareng-bareng. Kira-kira apakah gambar benda kerja dan pola yang dibuat sudah sesuai atau tidak. Kita lihat dari Mas Jaya dulu. Ya. Semacam ini. Sudah ada gambar benda kerjanya. Dimensinya juga sudah cukup lengkap. Kemudian di sini ada konsep gambar pola benda kerja yang sudah ditambahkan dimensinya serta kelihatan ada kemiringannya, tapi untuk bagian-bagian pojoknya belum ada radiusnya. Selanjutnya Mas Noval. Baik, kita lihat bareng-bareng untuk penggambaran pola benda kerjanya. Nah, ini salah satu contoh yang salah. Ya, kenapa langsung saya salahkan? Di sini gambar benda kerjanya sudah oke. Akan tetapi gambar pola benda kerjanya yang digambar pada posisi coakan V-nya masih
pakan. Ini akan menghambat proses pencetakan di cetakan pasir. Paham ya? Mas Angga? Baik. Kita coba lihat gambar yang digambar Mas Angga. Sebenarnya sudah cukup bagus. Ya, di sini ada gambar desain benda kerjanya, kemudian gambar polanya. Akan tetapi tentu saja ini slope yang kemudian digunakan miringnya sangat ekstrim, ya, sampai 45-30 derajat ini, gitu ya. Jadi kalau memberikan kemiringan pada pola benda kerja tadi berapa? 1-2 derajat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah cukup paham? Paham. Baik, akan disampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini berdasarkan hasil evaluasi yang telah kita lakukan bersama terhadap hasil praktik penggambaran pola benda kerja yang akan disampaikan langsung oleh Mas Jaya, Mas Noval, dan Mas Angga. Baik teman-teman, berdasarkan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, untuk proses pengotoran logam, ada hal yang satu paling penting dan krusial, yaitu pembuatan pola benda kerja. Karena pembuatan pola benda kerja itu sendiri akan menentukan hasil akhir dari suatu pengotoran logam tersebut. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya Jaya, maka dapat beberapa indikator penting dalam proses penggambaran pola benda kerja, yaitu kelebihan dimensi, slope atau kemiringan geometri 1-2 derajat, dan yang terakhir adalah kesamaan bentuk dari pola benda kerja terhadap benda kerja aslinya. Menanggapi dari dua rekan saya yang telah berpendapat, saya juga ingin berpendapat bahwa proses pengecoran logam ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya desain benda kerja. Karena desain benda kerja itu sendiri membawa hasil agar terspesifikasi sesuai apa yang telah kita inginkan. Dan perlu kita ketahui bahwa pengecoran logam itu adalah proses manufaktur yang paling tua yang saat ini masih dipertahankan karena prosesnya yang relatif masih efisien dan efektif untuk digunakan. Baik, terima kasih Mas Jaya, Mas Noval, dan Mas Angga atas kesimpulan yang diberikan. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan praktik pengecoran logam minggu depan, yang mana harapan saya saudara sudah mempersiapkan konsep satu benda kerja yang akan dibuat untuk praktik pengecoran. Sepakat ya? Terima kasih Saudara Jaya, Saudara Noval, dan Saudara Angga. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih sudah bekerja sama memberikan atensi pada perkuliahan hari ini. Mari kita tutup bersama perkuliahan hari ini dengan berdoa masing-masing, sehingga kemudian kita mendapatkan keberkahannya kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas mengenai benda kerja yang sudah saudara siapkan untuk dikonsep menjadi benda kerja pengecoran. Harapan saya tidak ada yang tidak membawa konsep, sehingga kemudian akan memperlancar proses praktik pengecoran logam untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan pembelajaran yang terstruktur dan komprehensif menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai menggambar pola benda kerja, khususnya untuk menjembatani praktik pengecoran logam. Evaluasi berkelanjutan pada pembelajaran akan terus kami lakukan demi kesempurnaan pembelajaran yang ada, sehingga capaian kompetensi mahasiswa dan hasil belajar akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.